Halo sahabat tren hidup, pernah bertanya-tanya mengapa seseorang bisa memilih untuk berselingkuh, meskipun mereka sudah memiliki pasangan yang mencintai mereka? Perselingkuhan adalah salah satu masalah paling rumit dalam hubungan, dan alasannya tidak sesederhana yang kita kira. Di balik setiap tindakan perselingkuhan, ada berbagai faktor psikologis yang bermain. Mari kita bahas lebih dalam tentang psikologi di balik perselingkuhan dan apa yang sebenarnya memotivasi orang untuk melakukannya. 1. Kehilangan koneksi emosional. Salah satu alasan utama orang berselingkuh adalah hilangnya koneksi emosional dengan pasangannya. Hubungan yang dulunya penuh cinta dan kedekatan bisa berubah dingin dan terpisah akibat jarangnya komunikasi yang mendalam. Ketika seseorang merasa tidak lagi didengar, dihargai, atau dipahami, mereka mungkin mencari orang lain yang mampu memberikan perhatian dan pengakuan. Psikologi di baliknya, perselingkuhan terjadi karena kebutuhan dasar manusia untuk merasa terhubung secara emosional dengan orang lain. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam hubungan utama, mereka mencari tempat lain untuk mendapatkan validasi emosional. 2. Kehilangan ketertarikan fisik atau seksual seiring waktu. Hasrat fisik dan daya tarik seksual dalam hubungan bisa berkurang. Kurangnya ketertarikan seksual bisa membuat seseorang merasa kurang diinginkan atau kurang dicintai oleh pasangannya. Ini bisa menyebabkan mereka mencari kepuasan fisik di luar hubungan. Psikologi di baliknya, dalam psikologi, keintiman fisik merupakan elemen penting dalam sebuah hubungan. Ketika keintiman ini hilang, rasa frustrasi atau kurangnya kepercayaan diri bisa memicu seseorang untuk mencari hubungan fisik dengan orang lain. 3. Kebutuhan untuk merasakan penghargaan dan kekaguman. Setiap orang ingin merasa dihargai, dipuji, dan dikagumi. Namun, ketika hubungan jangka panjang mulai terasa biasa-biasa saja, seseorang mungkin merasa kehilangan apresiasi dan perhatian yang dulu mereka terima. Perselingkuhan seringkali dipicu oleh keinginan untuk merasakan kekaguman dari orang baru. Psikologi di baliknya, seringkali orang berselingkuh karena mereka ingin mengembalikan perasaan dihargai yang telah hilang dalam hubungan mereka. Ini berkaitan dengan narsisme atau kebutuhan ego seseorang untuk terus merasa dikagumi dan dipuja. 4. Masalah harga diri dan kepercayaan diri. Orang dengan harga diri rendah seringkali lebih rentan berselingkuh. Mereka mungkin merasa tidak layak untuk cinta dan perhatian pasangannya, sehingga mencari validasi dari orang lain. Dalam beberapa kasus, perselingkuhan memberi mereka perasaan superioritas atau daya tarik yang mereka cari. Psikologi di baliknya, perselingkuhan bisa menjadi cara bagi orang untuk mengkompensasi rasa tidak aman atau harga diri yang rendah. Mereka merasa lebih berharga saat menarik perhatian orang lain. 5. Mencari sensasi dan petualangan baru. Bagi sebagian orang, berselingkuh adalah tentang mencari sensasi baru. Hubungan yang telah berjalan lama seringkali kehilangan kejutan dan rasa penasaran. Petualangan dan risiko dari hubungan terlarang bisa menjadi hal yang menggoda. Psikologi di baliknya, seringkali, perselingkuhan ini terkait dengan keinginan untuk keluar dari kebosanan dan rutinitas sehari-hari. Orang yang cenderung impulsif atau suka tantangan lebih mungkin melakukan perselingkuhan untuk merasakan adrenalin. 6. Masalah dalam komitmen dan keterikatan. Beberapa orang mungkin memiliki masalah dalam hal komitmen atau keterikatan yang mendalam. Meskipun secara rasional mereka mengerti pentingnya kesetiaan, mereka mungkin merasa sulit untuk benar-benar terikat pada satu pasangan. Ini bisa dipicu oleh trauma masa lalu atau ketakutan akan kehilangan kebebasan. Psikologi di baliknya, teori attachment dalam psikologi menjelaskan bahwa individu dengan pola keterikatan yang tidak aman mungkin merasa tidak nyaman dengan hubungan yang sangat dekat, sehingga mencari jalan keluar melalui perselingkuhan. 7. Balas dendam atau kekesalan yang mendalam. Dalam beberapa kasus, perselingkuhan adalah bentuk balas dendam atau reaksi atas kekesalan yang tidak terungkap dalam hubungan. Misalnya, jika seseorang merasa dikhianati atau tidak dihargai oleh pasangannya, mereka mungkin memilih untuk berselingkuh sebagai bentuk pelarian atau pembalasan. Psikologi di baliknya, ini seringkali berkaitan dengan konflik yang tidak terselesaikan dalam hubungan, di mana individu memilih untuk melampiaskan perasaan marah dan kecewa melalui hubungan dengan orang lain.
8. Kurangnya komunikasi yang sehat. Komunikasi adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat. Ketika pasangan tidak lagi berkomunikasi dengan baik, masalah kecil bisa berubah menjadi besar, dan jarak emosional semakin lebar. Perselingkuhan bisa muncul karena ketidakmampuan untuk menyampaikan kebutuhan atau keinginan dengan jelas kepada pasangan. Psikologi di baliknya, komunikasi yang terputus atau kurang efektif bisa menyebabkan rasa frustrasi yang akhirnya mendorong orang untuk mencari orang lain yang lebih bisa mendengarkan atau memahami mereka. 9. Rasa tidak puas secara umum. Terkadang, perselingkuhan tidak terkait dengan masalah spesifik dalam hubungan, melainkan dengan ketidakpuasan pribadi yang lebih besar. Seseorang mungkin merasa tidak puas dengan hidupnya, pekerjaannya, atau diri sendiri, dan mereka mencari pelarian melalui hubungan di luar pernikahan. Psikologi di baliknya, orang yang merasa kehilangan arah atau tujuan dalam hidup lebih mungkin mencari penghiburan atau pelarian dalam perselingkuhan. Perselingkuhan adalah fenomena yang kompleks, seringkali melibatkan emosi yang dalam dan kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi. Meskipun setiap kasus berbeda, penting untuk mengenali faktor-faktor di balik perselingkuhan untuk mengatasi dan memperbaiki hubungan yang rusak. Jika Anda atau pasangan Anda mengalami krisis ini, penting untuk mencoba berbicara secara terbuka, jujur, dan mencari solusi bersama. Semoga tips ini membantu Anda lebih memahami psikologi di balik perselingkuhan dan bagaimana mencegahnya dalam hubungan Anda. Sampai jumpa di episode Tren Hidup berikutnya.